إلهي ناس تلil firdausi ahla. Biasanya di awal ceramah Ustadz Abdul Somad ada pantun. Kita sambut beliau dengan pantun. Siap? Jangan lupa cakepnya. Iya. Datang ke Lombok dari Pekanbaru. Sekali lagi. Datang ke Lombok dari Pekanbaru. Di Mataram malam ini cuacanya teduh. Alhamdulillah kita kedatangan sang guru. Mari sambut dengan takbir yang gemuruh. Allahu Akbar. Dari Sumatera ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke Lombok, itu perjalanan saya. Insya Allah akan dipandu langsung oleh Al-Ustadz lalu Muhammad Fauzan Jailani. Disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Al-Mukarram Profesor Ustadz Abdul Somad, Bapak Gubernur, para pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Biasanya di awal ceramah Ustadz Abdul Somad ada pantun. Kita sambut beliau dengan pantun. Siap? Jangan lupa cakepnya. Iya. Datang ke Lombok dari Pekanbaru. Sekali lagi. Datang ke Lombok dari Pekanbaru. Di Mataram malam ini cuacanya teduh. Alhamdulillah kita kedatangan sang guru. Mari sambut dengan takbir yang gemuruh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanpa berpanjang kalam, kita persilahkan dan sambut sekali lagi guru kita tercinta, Profesor Haji Ustadz Abdul Somad LCMA. Allahu Akbar. Kepada Ustadz, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke Lombok, itu perjalanan saya. Saya dari Pulau Sumatera, tepatnya di tengah jantungnya Riau, berangkat 1,5 jam ke Jakarta, transit 1 jam, berangkat lagi, dan sampailah kita ke pulau para penghafal Quran, para tuan-tuan guru, para qori-qori'ah, orang-orang yang alim, negeri yang religius, dipimpin oleh gubernur yang adil dan amanah. Mudah-mudahan Pak Gubernur sehat, zahir dan batin, dijaga dari segala yang tidak menyenangkan, dan negeri ini dijadikan Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, Ustadz Abdul Somad ini yang disapa hanya pejabat, hanya yang di atas saja, semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi,
salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini acara malam luar biasa, betul? Semuanya siap, pakai pagar besi. Ini Lombok ini aman atau kacau? Aman. Ini kalau tidak dijelaskan nanti kamera-kamera memperlihatkan orang dalam jeruji besi, lalu dikatakan Lombok tidak aman, Ustadz Abdul Somad mencekam suasana seperti di Gaza. Ini bukan tidak aman, saudaraku. Ini adalah tanda cinta. Panitia ini sayang sama Ustadz Somad. Mereka khawatir diterkam gerakan emak-emak garis keras. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jangan sampai gara-gara video ini nanti viral, investor jadi takut datang. Maka silakan datang ke Nusa Tenggara Barat, silakan datang ke Lombok. Negerinya aman, damai, ramah, baik, sopan santun, militan. Insya Allah negeri ini selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panitianya mempersiapkan luar biasa. Kalau ada yang rasa pening kepala, sakit, jangan khawatir, sudah siap kemah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah bersusah payah, tetes peluh keringat air mata, semua yang hadirin hadirat sudah datang dari jauh-jauh, yang dalam kesulitan dimudahkan Allah kesulitan hidupnya, yang belum ada jodoh segera ketemu dengan jodohnya. Banyak sekali. Yang hutangnya belum melunas segera dilunaskan. Lebih kuat lagi. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah iman dan Islam, matinya husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan kecil, perbuatan baik. Jangan remeh temeh walaupun perbuatan itu tidak ada apa-apanya. Apa dia? Antalqa akhaka biwajhin talqin. Engkau ketemu, engkau berjumpa, engkau tatap wajahmu dengan wajah yang cerah. Itulah yang saya hadapi selama saya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dari mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin akan pulang. Yang saya tatap adalah wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang bahagia, wajah-wajah yang senang menyambut tamu-tamu yang datang dari jauh. Mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Saya kemarin pergi ke Desa Kawu. Saya tadi pagi di Lombok Timur. Begitu jamaah ramai di tepi jalan, dibuka, semuanya tersenyum, baik yang ada gigi maupun tidak bergigi, baik tidak bergigi karena belum tumbuh maupun yang sudah copot. Tadi pas mau naik ke atas pentas, saya minta Pak Gubernur duluan, Pak Gubernur minta saya duluan, saya minta Pak Gubernur duluan, Pak Gubernur minta saya duluan. Akhirnya kami nggak jadi naik. Akhirnya saya duluan naik ke atas. Dari bawah mereka sudah angkat tangan. Ustadz Abdul Somad, I love you, katanya. Saya balas, I love you too. Begitulah keramahan saudara-saudara saya di Lombok. Mudah-mudahan ini semua dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Makanya Islam ini agama yang tidak memberatkan orang, yang bisa bersedekah dengan harta, sedekah dengan harta. Tidak bisa sedekah dengan harta, dengan air minum. Tidak bisa sedekah dengan air minum, senyum. Itu makanya kotak hari Jumat jangan tulis kotak sedekah, nanti orang senyum aja. Kira-kira
Kalau kita setel wajah kita seram, ngamuk, marah, dengan senyum yang menghabiskan energi yang mana? Wajah seram, wajah marah, wajah ngamuk. Tapi kalau senyum fresh, segar. Tapi kalau wajah kita kerutkan, disangka orang kita nahan. Saudara yang dimuliakan Allah, menurut dokter, menurut medis, ternyata menahan wajah karena benci, karena marah, karena emosi yang bergejolak, itu menghabiskan energi. Maka kalau mau lihat wajah yang cerah, datanglah ke Lombok. Mereka tersenyum, dipancing dengan pantun sedikit saja, tersenyum. Dari senyumnya itu menyadarkan kita bahwa anak-anak muda masyarakat Lombok ini adalah orang-orang yang tidak punya masalah dan tidak punya hutang. Masya Allah, tabarakallah. Itu drone sudah menyala abangku. Lambaikan tangan ke atas. Sampai drone-nya hilang. Salatullah yang ada flashnya, bisa handphonenya dihidupkan, ada senternya. Yang nggak ada senternya, tolong beli senter sebentar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup untuk update status, cukup untuk TikTok. Yang katanya TikTok itu maksiat, yang katanya TikTok isinya joget-joget, yang katanya TikTok hanya perbuatan haram, yang katanya TikTok isinya cuma dua, ulat sagu dan ulat pinang. Itu tidak berlaku di Lombok. TikTok isinya malam ini adalah solawat, solawat, solawat. Mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad SAW memberkahi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Ini malam apa ini? Malam Ahad, malam libur, malam cuti. Malam ini semua anak-anak muda keluar rumah bawa motor yang knalpotnya sudah disunat. Bunyi knalpotnya beb 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 beb. Lewat di depan rumahnya beb. Tapi tidak berlaku di Lombok, di Mataram, di Nusa Tenggara Barat. Mereka malam Ahad tidak ada yang pacaran. Mereka malam libur bukan nongkrong di tepi laut. Mereka berkumpul, tidak menyatu laki-laki dan perempuan. Mereka terpisah. Majelis kita adalah majelis zikir, majelis kita adalah majelis solawat, majelis kita adalah majelis amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau siapa yang mengatakan Lombok adalah pulaunya penghafal Quran, Lombok adalah pulaunya tuan-tuan guru, Lombok adalah tempatnya para qari dan qari'ah, memang tepat. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Anda tidak percaya? Tonton live streaming malam ini.
di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini anak-anak muda yang tadi sore sudah mulai dikontak-kontak. Adinda, jadi kita jalan malam ini, say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, anak-anak muda kami yang pacaran, malam ini kami bermohon dan meminta, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, doa mustajab terkabul. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah, putuskan ya Allah, putuskan ya Allah. Ustadz Somad teganya. Kenapa Ustadz doakan kami putus? Yang sudah putus malam ini ya Allah, segera halalkan dengan nikah ya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Kenapa Ustadz Somad doakan kami putus? Kami sudah pacaran, kami sudah punya tunangan, kami sudah ada niat mau nikah. Saya mendoakan putus bukan karena saya benci, bukan saya marah, justru saya sayang dengan kalian, Besti. Saya doakan kalian putus supaya kalian jangan buat dosa, supaya kalian jangan buat maksiat, supaya kalian jangan teraniaya. Kalian pacaran di pinggir laut, bonceng sana bonceng sini, angin kencang, masuk angin gembung. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang mengandung malu dilihat orang lain laki-laki apa perempuan? Yang diasingkan jauh laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Ya Allah, jaga anak-anak gadis kami, jaga ukhti-ukhti kami, jaga saudari-saudari kami dari playboy cap gayung, dari playboy cap tupai, dan anak-anak muda kami yang soleh-soleh, yang baik-baik, pertemukan mereka dengan perempuan yang solihah-solihah. Selamatkan mereka dari mak lampir, selamatkan mereka dari sundel bolong, selamatkan mereka dari suster ngesot. Pada akhirnya nanti mereka akan bertemu di tempat yang indah. Amin ya Rabbal. Pada acara apa? Nikah massal. Pak Gubernur nanti akan memberikan sambutan. Ustadz Somad pun datang ke atas pentas. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga menjadi yang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal alamin. Ustadz Somad, ya, ini anak saya nanya, apa kata dia? Mama, ya, dulu mama ketemu papa di mana? Jangan tanya-tanya. Papa, ya, dulu papa ketemu mama di mana? Ditangkap security. Itu tidak terjadi di Lombok. Justru mereka ketemu jadi mana? Ayah, dulu ketemu ibu di mana? Waktu itu ada pengajian. Siapa yang ngisi pengajian? Ustadz Abdul Somad. Terus waktu itu kami dijarakkan dengan tembok Berlin, tapi kami masih bisa ngintip dari jauh. Dan kemudian pas selesai acara, mati lampu, semua berebut mau pulang. Waktu itu papa lagi nyari-nyari sendal, kejedut sama kepala ibumu. Disitulah kami pandang-pandangan. Terus apa kata ibumu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, indah untuk diceritakan. Saya tidak ada niat jelek, saya tidak ada niat jahat, niat saya baik semua. Mudah-mudahan adik-adik saya semuanya dijaga Allah, dipelihara dari zina.
Ustadz Abdul Somad, ya, katanya dalam hadis dikatakan fitnah akhir zaman, fitnah yang paling keras, fitnah yang paling dahsyat, fitnah umatku nanti adalah perempuan. Betul, fitnah umat Nabi Muhammad adalah perempuan. Saya suka perempuan, Ustadz. Terus berarti saya masih umat Nabi Muhammad. Iya betul. Terus apa masalahnya? Ada teman saya suka sama laki-laki. Ya Allah, jaga umat ini dari penyakit umat Nabi Lut, LGBT. Mudah-mudahan diselamatkan Allah semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Adapun masa lalu, maksiat, dosa tangan, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perasaan kita nggak pernah latihan ya. Ini apa nama grupnya adik-adik? Mafia. Wow, biasanya mafia ini penjahat, tapi ini mafia solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iya Ustaz. Mohon izin Ustaz. Iya. Jadi pada malam hari ini Ya. ada sesi khusus. Ya. Kita mau kasih oleh-oleh hadiah untuk para pemuda-pemuda yang mau nikah. Pemuda yang mau nikah dikasih hadiah. Kasih hadiah. Saya khawatir yang udah nikah mau nikah lagi. Masya Allah. Nah, yang sudah nikah, yang punya anak, siapkan nikah. Para Ya. bunda, para ayah yang ingin mempersiapkan anaknya untuk menikah, kita mau kasih oleh-oleh hadiah. Tapi ada syaratnya. Ayah. Kita ingin ajak bersedekah beramal. Bersedekah, beramal, duitnya untuk bangun pesantren, Dakwah. untuk support dakwah, dan perlu dijelaskan, duit ini bukan berarti dibawa Ustadz Somad pulang ke Riau, bukan. Betul. Duitnya untuk pembangunan pesantren, dakwah yang ada di Pulau Lombok. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah. Hadiahnya Iya. spesial Al-Quran. Biasanya Al-Quran itu jadi mahar, Ustaz. Iya. Kita ingin bagi para jamaah, para pemuda-pemuda, para ayah bunda yang ingin mempersiapkan anaknya untuk niat menikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1 mushaf Al-Quran tunai. Ah, begitu Ustaz. Saya berani ngomong gitu karena saya nggak punya anak perempuan. Masya Allah. Nah, Insya Allah, amin. akan ada oleh-oleh Al-Quran, 1 Al-Quran yang ingin bersedekah beramal pada malam hari ini dengan nilai 5 juta rupiah. Saya undang maju ke depan, dikasih hadiah mushaf Al-Quran ditandatangani langsung oleh Ustadz Abdul Somad. Diserahkan mushaf Al-Quran Masya yang Allah. sudah ditandatangani Ustadz Somad. Habis itu foto bersama. Selesai itu fotonya dicetak sebesar pintu. Masya Allah. Ini sebenarnya adalah sodakoh berhadiah. Berhadiah, betul. Akadnya adalah sodakoh, Sodakoh. tapi hadiahnya Al-Quran, Al-Quran. kenang-kenangan sepanjang zaman. Amin. Boleh lihat contoh Quran mushafnya, mana tanda tangannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini contoh mushaf Al-Quran, Al-Quran Mim Foundation. Dan di situ ada, ya ada Al-Quran.
ada stempel UAS Ustadz Abdul Somad dan ada tangan langsung. tanda tangannya. Mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan, menjadi berkah buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nanti langsung diserahkan, setelah itu salaman, setelah itu foto, habis itu ya turun lagi ke bawah. Oh, iya betul. Ustaz. Baru berikutnya yang lain akan naik lagi ke atas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Siap, kita langsung undang Ustaz yang siap 10 juta pertama untuk amal sedekah malam hari ini. Angkat tangannya, bismillah. Ada yang siap 10 juta pertama? Mohon panitia dilihat yang siap 10 juta pertama, insya Allah akan mendapatkan oleh-oleh dari Ustadz Abdul Somad, Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi harapan bersama kita semua. Bumi Lombok menjadi bumi yang pecinta Al-Quran, insya Allah. 10 juta pertama ada yang siap, angkat tangannya, bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ini Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Mudah-mudahan dengan ini Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang kita Amin. alami. Dan mudah-mudahan dengan ini Allah kabulkan cita-cita kita. Amin. Yang siap 10 juta pertama, angkat tangannya, bismillah. Ada? Oh, Masya Allah, Bapak di belakang, Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Mari Bapak, mohon izin kami undang maju ke depan. Alhamdulillah, 10 juta pertama, sedekah amal lelang kita malam hari ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, 10 juta pertama. Ada yang siap mengikuti? Bapak siapa namanya? Mohon izin. Alfian. Bapak Alfian yang siap mengikuti 10 juta kedua bersama Bapak Alfian ke depan. Angkat tangannya, bismillah. Bapak Masya Allah, Alfian ada. Yang siap alumni 10 juta Assalam kedua. Solo. Ada? Masya Allah. 10 juta Satu kedua. alma mater dengan Pak Gubernur. Oh, Masya Allah ya. Alhamdulillah. 10 juta kedua. Alhamdulillah. Masya Allah, ada. Bapak Ibu sekalian, insya Allah amal sedekah yang kita kumpulkan malam hari ini adalah untuk mendukung dakwah, membangun pondok pesantren, membangun masjid bersama Mim Foundation dan sahabat UAS, insya Allah. Oleh karenanya mari Bapak Ibu sekalian spesial mendapatkan Al-Quran ditandatangani langsung oleh Ustadz Abdul Somad senilai 10 juta. Ada yang siap? Baik, kalau tidak ada 10 juta yang siap 5 juta. Oh, Masya Allah, ada? Ada? Yang siap? Oke, kalau tidak ada 10 juta, sepertinya kantongnya datang pengajian, pakai sarung nih, nggak bawa uang nih, boleh ditransfer, boleh besok dan seterusnya. Yang siap sekali lagi kami tawarkan 5 juta rupiah mendapatkan khusus hadiah Al-Quran tanda tangan langsung Ustadz Abdul Somad. Yang siap angkat tangannya, Masya Allah, silakan Ibu. Alhamdulillah, 5 juta kedua, Alhamdulillah. Yang siap 5 juta ketiga ada? Masya Allah, 5 juta kedua Ibu, silahkan Bunda langsung maju ke depan. Masya Allah, panitia silahkan diarahkan. Alhamdulillah, 5 juta kedua. 5 juta ketiga ada yang siap? Oh, Masya Allah, ibu-ibu di belakang panitia, di belakang tamu VIP. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Silahkan Ibu. Di sebelah kiri ada ibu-ibu. 5 juta ketiga. Masya Allah, silahkan langsung maju ke depan. Mohon panitia untuk dibantu. Ya, dibantu untuk diarahkan ke depan. Mudah-mudahan niki dengan kita memiliki dan Al-Quran ini insya Allah menjadi pengingat kita, menjadi kenangan pernah bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Amin, Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kedatangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Oh, Masya Allah, niki 2 orang ternyata Ustadz. Ya. Ada juga ibu di sebelah kiri. Panitia mohon diarahkan. 5 juta ke 2, ketiga, keempat, Masya Allah. Silahkan. Yang ikut ingin 5 juta ke-5 boleh silahkan maju ke depan. Bismillah. Ya, Bismillah, niatkan. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala curahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oh, ada yang siap 5 juta ke-5. Allah Akbar. Takbir. 5 juta Allahu ke-6. Akbar. Masya Allah, Ibu silahkan langsung merapat. Mari Ibu langsung maju ke depan.
Alhamdulillah, Masya Allah. Mari panitia disegerakan panitia. Ibu silakan langsung naik. Oke, bisa? Dibantu panitia, dibantu panitia. Masya Allah. Oke, silakan Ibu. Mana lagi tadi Masya Allah. Oke, 5 juta kedua, 5 juta ketiga. Masya Allah. Dengan Ibu siapa makin iki? Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Mutiara Allah karuniakan anak yang soleh dan solehah, keluarga yang bahagia. Allah Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Amin. Semoga semua saudara-saudara kita yang berinfak bersedekah diberikan Allah balasan yang terbaik. Amin. Diberikan kebaikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Diberikan kebaikan husnul khatimah. Amin. Diberikan kebaikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Silakan Ibu. Boleh difoto. Selanjutnya 5 juta ketiga, 5 juta keempat tadi. Ketemu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan. Barakallahu lakum fima abaqaitum wa barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu Mohon lakum panitia fima untuk abaqaitum diarahkan di sebelah wa kanan. ja'alaha lakum tahuran. Amin. Semoga infak ibu, sedekah ibu dijadikan Allah sebagai wasilah dibukakannya pintu rezeki, Amin. kebaikan dunia akhirat, Amin. keluarga sakinah mawaddah warahmah, Amin. anak-anak soleh solehah penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Amin, ya Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Takbir. Semoga Allah berikan kemudahan putri ibu menikah, keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barakallahu fiik. Silakan 5 juta keempat, Ustadz mohon izin. Ada juga 5 juta kelima tadi di sebelah kanan, mohon panitia untuk diarahkan. Barakallahu Masih lakum muter ya, fima Masya Allah. ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum. Allah berikan berkah atas sedekah yang sudah ibu berikan. Allah berikan berkah atas sedekah yang menjadi kekal abadi, menjadi amal jariah Amin. sampai hari kiamat. Amin. Walau kita bukan penghafal Quran, kita bukan tuan guru, tapi insya Allah kita dapat pahala karena bantuan ini untuk pondok pesantren, penghafal Quran, membangun masjid, menjadi wasilah dakwah, menjadi kebahagiaan, terbukanya pintu rahmat dan barokah insya Allah. Amin ya rabbal Barakallah. alamin. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu kami infokan bahwa malam hari ini insya Allah ada tim sunduk kami yang ada di pojok-pojok. Ada 100 orang menggunakan ID card yang akan berjalan di sekeliling Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Insya Allah kita bareng-bareng bersedekah, Ustaz. Ya. Kalau ada yang warna Kalau ada hijau, jarum yang patah, Masya oh bukan. Allah. Balas enggak? Jangan lupa dipakai, Ustaz. Insya Allah. Oh, ada 2 lagi, nggih, Masya Allah. Nggih. Oh, ada 2 lagi, Masya Allah. Takbir. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu dengan anaknya, Masya Allah. Barakallahu Kita doakan lakum. mudahan Berkah menjadi- ibu, ya. Mudah-mudahan Anissa Nur Salsabila diberikan Allah kemudahan untuk menghafal Quran 30 juz. Amin. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil warzuqha fahmal mursalin Amin. waftah laha futuhal arifin Amin. bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ja'alha min hafizatil Quran, min hamalatil Quran. Jadikanlah Ananda menjadi para penghafal Quran, dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Silakan Masya Allah. bersama. Masya Allah. Masya Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami permaklumkan insya Allah malam hari ini selain kita dapat ilmu ngaji dari Ustadz, insya Allah kita akan bersedekah bersama. Ada tim sunduk kami yang jalan dan jangan ragu. Kalau ada yang hijau, biru, merah, bismillah. Insya Allah ya pilih yang mana Ustadz? Ma'akal tafa'afnaita, uang yang dibelikan makanan busuk. Wa malabista fa'ablaita, uang yang dibelikan pakaian lapuk. Yang dibelikan makanan busuk, yang dibelikan pakaian lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang engkau sedekahkan, itulah yang akan menjadi kekal untuk bekal hari esok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara kita yang belum tergerak hatinya dibukakan Allah pintu hatinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita Ustadz. Ya. Kepada Ustadz waktu dan tempat dilanjutkan. Sampai mana tadi ya? Insyaallah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, musibah yang dijanjikan Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kamu dengan rasa takut, rasa cemas, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, rugi, bangkrut, kebakaran, wal anfus, kekurangan diri, sakit, mati, wathamarat, kekurangan buah-buahan, kering, paceklik, kerontang. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah bala itu datangnya dari mana? Dari Allah. Kalau Allah kuasa, maka dengan sedekah Allah mengangkat semua bala, malapetaka, bencana dan musibah kita. Mudah-mudahan hidup kita ini selamat, aman dan damai insyaallah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dengan kun fayakunmu ya Allah, selamatkanlah kami semua, selamatkan anak-anak kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan kota kami, selamatkan provinsi kami, selamatkan Indonesia dari segala perbuatan maksiat dan dosa insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dengan bersedekah dibukakan Allah pintu rezeki, kita bisa berangkat ke Baitullah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sampaikan kita ke Baitullah, amin. Allah sampaikan kita di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka safwatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapatkan berlipat-lipat kebaikan, amin. Wa utad anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Pulang dari sini kita bersih dari dosa-dosa, amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan insyaallah di surga.
kita termasuk mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang hadir malam ini, mudah-mudahan semuanya mendapat pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad di Palestina, sama seperti orang yang berjihad melawan Israel di Gaza, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Makanya tadi berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tapi selesai acara ini langsung pulang. Jangan selesai acara ini nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, pas ditanya sama istrinya, nggak pulang bang, nggak pulang kak, nggak pulang mas, jihad. Itu bukan jihad, jahat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah anak-anak muda kita selamat dari narkoba, amin. Selamat dari zina, amin. Selamat dari lem kambing. Mau mabuk nggak punya uang, akhirnya mabuk lem kambing. Diisap sekarang, mabuknya besok. Namanya mabuk delay. Mau mabuk nggak punya uang, ambil kopi campur spiritus. Begitu diminum bukannya mabuk, menyala abangku, mati langsung. Dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Insya Allah kita semua selamat dari api neraka. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini semua yang hadir ini masuk surga. Bukan kata saya. Yang ngomong itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua orang masuk, orang Lombok semuanya masuk surga insyaallah, amin. Ketika semua sudah masuk surga, ada satu yang tidak melihat temannya, ada satu yang tidak melihat sahabatnya. Kemana teman saya, sahabat saya yang dulu sama-sama tablik akbar? Ya malaikat, ya teman saya yang dulu kemana? Dia kebetulan naik pesawat yang transit. Transitnya di mana? Neraka jahanam. Maka kita berdoa pagi 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Habis sholat subuh 7 kali, habis sholat maghrib 7 kali, awal hari pagi 7 kali, awal malam 7 kali. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita semuanya selamat dari murtad, selamat dari neraka jahanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ustadz Somad, ya, neraka itu berapa derajat Celcius? Diletakkan batu kerikilnya di telapak kaki, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Diletakkan batu kerikilnya di bawah telapak kaki, mendidih otak di kepalanya. Masih mau nanya derajat Celcius? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka terbakar, hangus, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Terbakar, gosong, hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Yang penasaran dengan azab neraka, yang mengatakan neraka itu enggak panas, pulang dari sini, pergi ke dapur, hidupkan kompor, bakar telunjukmu. Selama apa engkau mampu, selama apa engkau sanggup, selama itulah kau melakukan perbuatan maksiat. Kalau kau letakkan tanganmu di atas kompor, tahan 5 menit, lakukanlah maksiat 5 menit. Tahan 1 jam, laksanakan maksiat 1 jam. Ada yang tahan? Ya Allah, selamatkan kami semua dari neraka jahanam. Adapun dosa kami di masa lalu, maksiat kami, kullu bani Adam, semua anak-anak Adam, semua cucu keturunan,
mohon maaf. Ini semua yang hadir ini keturunan Adam kan? Ada yang tidak keturunan Adam? Berarti keturunan monyet. Jangan ngomong gitu Pak Ustadz. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Menurut teori evolusi, katanya manusia itu tercipta dari, bukan kata saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit manusia modern adalah ketakutan. Apa nama penyakitnya? Banyak sekarang anaknya sudah hijrah, anaknya sudah ngaji, tapi bapak ibunya ketakutan. Kamu malam ini kok nggak keluar rumah? Kamu kok nggak pacaran? Nanti jodoh kamu nikah gimana? Hari gini nggak punya pacaran, apa kata setan? Padahal anaknya sudah tobat, padahal anaknya sudah hijrah. Jadi sebetulnya bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan mak-mak. Sebenarnya bukan kenakalan anak muda, tapi kenakalan bapak-bapak. Takut, padahal semua rezeki dijamin oleh Allah SWT. Semua sudah ada jodohnya. Kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana-mana. Adakah hidup ini yang salah takdir? Enggak ada. Adakah hidup ini yang kebetulan? Enggak ada. Termasuk pertemuan kita ini sudah direncanakan Allah. Aku tidak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita, besti. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berusaha baik, berniat baik, berkata baik, berfikir baik, berbuat baik. Kalau yang datang baik, berarti Allah ingin kita bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kalau kebetulan yang kita inginkan tidak terwujud, berarti Allah ingin kita Ustadz, saya pengennya suami yang matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih, tinggi. Tiba-tiba yang dapat Pak Ustadz hitam-hitam si tampuk manggis, sudah hitam lututnya berkudis. Sebenarnya menurut Allah itulah yang baik bagimu. Betul Pak Ustadz. Coba dulu seandainya saya nikah, suami saya itu pirang, rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, orangnya tinggi ganteng, mungkin saya nggak nyaman di rumah, saya takut, saya cemas, akhirnya gula darah saya naik, diabetes meletus. Akhirnya darah tinggi saya naik, jantung koroner saya naik, asam lambung saya naik. Tapi dengan suami yang begitu, alhamdulillah hati saya tenang. Dia nggak pulang 3 hari, nggak apa-apa. Terus ada orang yang bilang, itu suamimu saya lihat diambil orang. Siapa yang mau ngambil silakan. Betul? Tidak. Begitulah cintanya mereka kepada bapak. Memang kalau di depan bapak ngomongnya, model laki-laki seperti kamu banyak di pinggir jalan, pergi sana. Tapi dalam lubuk hatinya yang paling dalam, kalian adalah cinta satu-satunya. Betul Bu? Suara hati dari lubuk hati yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita itu di mana? Kebahagiaan kita adalah ketika kita bisa menolong agama Allah. Allah tidak minta banyak-banyak, Allah cuma minta satu. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, satu, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan dia akan menyelamatkan kamu, mengokohkan kaki kamu. Kalau Nabi Musa bisa diselamatkan dari Laut Merah, kalau Nabi Ibrahim bisa diselamatkan dari api, maka kita pun juga akan diselamatkan Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang penting kita berjamaah, jangan sendirian. Man syadza syadza finnar, sendirian-sendirian masuk neraka. Yang sudah taubat, yang sudah hijrah, yang sudah ngaji, maka kita mesti berjamaah. Alhamdulillah malam ini kita sudah berjamaah. Kalau sudah berjamaah,
datang pengajian, ikut yasinan, ikut sholawatan, ikut maulidan, ikut barzanjian, ikut dibaan, ikut haulan, maka insya Allah itu wasilah. Namanya saja yang beda, casingnya macam-macam, tapi isinya adalah silaturahim. Silaturahim itu kan menyatukan rahim. Rahim itu kan tempat janin dalam perut perempuan, mohon maaf. Ibu dalam rahim, bapak dalam rahim, adik-adik dalam rahim. Semuanya punya rahim. Silaturahim menyatukan rahim. Maksudnya gimana? Bapak, ibu, adik, semua kita berasal dari satu rahim. Rahim siapa? Rahim ibu saya, rahim ibu bapak, rahim ibunya ibu. Kita berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Setelah itu kita turun ke bumi. Waktu turun ke bumi itu kita bisa minta request? Enggak bisa. Saya diturunkan di Pulau Sumatera, bapak ibu diturunkan di Pulau Lombok, ada yang diturunkan di Pulau Jawa, saudara kita dari Makassar, Sulawesi diturunkan di Pulau Sulawesi, tapi kemudian kita diikat dengan satu ikatan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Tapi kan tidak semuanya Islam, Pak Ustadz. Yang tidak Islam kita diikat dengan ikatan satu lagi. Apa ikatannya? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sebelum baca Quran kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apa isinya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Duluan jiwa atau badan? Badan. Duluan jiwa atau badan? Jiwa. Badan ini cangkangnya, ibarat kulit telur ayam, kuningnya, putihnya, jiwanya. Sedangkan ini hanyalah kulitnya saja. Yang pertama dibangun adalah jiwanya. Setelah jiwanya baru badannya. Tapi coba tonton TV. Dari mulai jam 6 pagi besok sampai jam 6 sore besok, isinya semuanya adalah badan. Diawali dari iklan ketombe. Rambut Anda berketombe, pakailah sampo. Kalau dipakai di kamar mandi langsung turun salju. Apa yang ada? Badannya. Iklan perempuan nyetop mobil di jalan tol, ketiak hitam. Semuanya badan. Iklan gigi, iklan upil, iklan korek telinga, iklan wasir, iklan kaki, iklan panu, kadas, kurap. Tapi jarang yang memperhatikan batinnya. Islam memperhatikan zahir dan batin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semuanya kuserahkan pada Allah. Kalau kita dikecilkan orang, kau rakyat jelata, kau rakyat kecil, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa, batin kita besar. Kenapa? Karena kita mengangkat kedua tangan. Aku memang kecil, yang besar itu Allah. Allahu. Bapak-bapak kalau dikecilkan orang, kamu kecil, kamu gak apa-apa. Gak apa-apa, aku memang kecil, istriku besar. Ustadz jangan ngejek, ini body shaming. Saya kalau pengajian ngomong sesuai apa yang ada di pikiran dan hati saya. Saya nggak pernah nyindir-nyindir orang. Maka kalau dengar pengajian Ustadz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang ninggal. Ada yang tersinggung? Wah, takut semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hati terasa sempit, ketika pikiran terasa kusut, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca, maka pada saat itu turun rahmat,
turun malaikat, turun ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang beriman. Saya di mana-mana kalau yang ngaji qori cuman satu orang. Tapi tadi berapa orang qorinya? 3 orang qorinya. Langsung saya keluarkan handphone, saya rekam, langsung saya kirim ke istri di rumah. Saya ngasih tahu, aku sedang pengajian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia malam ini bersama pemimpin yang soleh, bersama qori-qori penghafal Quran, bersama syekh dari Al-Azhar, bersama orang baik-baik, pemimpinnya baik, rakyatnya baik, bapaknya baik, ibunya baik. Insya Allah negeri ini menjadi baik. Tapi kalau suaminya genderuwo, istrinya mak lampir, suaminya zombie, istrinya sundel bolong, anaknya tuyul, negerinya negeri hantu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri kita insya Allah. Itulah maka dibuat tablik akbar pengajian ini, bukan sekedar ngaji, bukan sekedar pengajian, bukan sekedar sholawatan, tapi juga jamaah diajak untuk berinfak, bersodakoh, untuk membangun pesantren, untuk semuanya. Lembaganya resmi, bisa diperiksa, tidak ada dusta, tidak ada bohong. Saya tidak mau ikut pengajian kalau panitianya tidak jelas, ini terpercaya. Maka insya Allah semua ini kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam solat kita katakan at-tahiyatul mubarakatus salawatun thayyibatu lillah. Kita nggak ada apa-apanya, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kalau ada orang yang memuji tadi malam di Lombok tablik akbar, manusia seperti sumut, yang hebat itu siapa? Saat panitia ditanya siapa, semuanya menjawab la haula wala quwata illa billah. Tadi malam orang banyak nyumbang, siapa? La haula wala quwata illa billah. Kita ngomong begitu kalau acaranya udah selesai, bukan berarti belum buat acara udah la haula. Jangan sampai besok pagi terlambat bangun subuh, bangunnya jam 9, ditanya sama bapaknya, kamu sudah ngaji sama Ustaz Somad, kenapa nggak sholat subuh? La haula wala quwata. Kalau ada yang ngomong begitu, campakkan ke laut. Setuju? Wah, main setuju-setuju aja. Nggak boleh, karena orang yang nggak sholat itu ikan hiu pun nggak mau makan dia. Ketika mau dimakan nggak jadi, najis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walau hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat segera sholat. Kalau enggak sholat juga setelah kami doakan malam ini, besok kami sholatkan jenazah. Jangan diaminkan, khawatirnya kita bercanda malaikat serius. Ya Allah, Rabbana ja'alna muqimas sholah, jadikan kami orang yang menegakkan sholat sampai kepada anak cucu kami, keturunan kami, sampai hari kiamat semuanya ahli-ahli ibadah ya Allah, ahli-ahli sholat ya Allah, ahli-ahli sholawat ya Allah. Walaupun mereka jadi gubernur, walaupun jadi bupati, walaupun jadi presiden, walaupun jadi menteri, tapi hatinya tetap takut kepada kepada istri, kepada Allah. Insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ustadz, ya, panitia yang bisikin di belakang, katanya banyak yang ingin kembali maju ke depan, beramal bersama sahabat. Masya Allah, alhamdulillah. banyak yang mau maju ke depan, naik ke atas, mau beramal bersama. Insya Allah. Kami mengundang langsung kepada 4 orang yang sudah mengkonfirmasi untuk maju ke depan. Insya Allah akan mendapatkan Al-Quran bertanda tangan Ustadz Abdul Somad, insya Allah. Kepada ibu-ibu yang sudah siap tadi, mohon untuk maju ke depan. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir!
Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari Bapak Ibu yang sudah mengkonfirmasi langsung maju ke depan. Mohon panitia untuk mengarahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Silahkan langsung. Barakallahu lakum fima ataitum. Semoga Amin. Allah berikan berkah pada sedekah yang ibu berikan. Amin. Barakallahu lakum fima abaqaitum. Semoga Amin. Allah kekalkan sebagai amal jariah. Amin. Barakallahu lakum fima ataitum. Allah berikan berkah pada keluarga, pada rezeki ibu. Amin. Wa ja'alaha lakum tahuran. Sedekah ini dijadikan sebagai penghapus segala silap salah dan dosa. Amin ya rabbal Barakallahu alamin. fiik. Jazakallahu khairan katsira ibu yang sudah berkenan untuk bersedekah Barakallahu lakum barang fima jamaah. ataitum. Semoga Allah berikan berkah pada sedekah yang sudah ibu berikan. Barakallahu lakum fima abaqaitum. Semoga Allah berikan berkah kekal abadi menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Barakallahu lakum fima ataitum. Anak keluarga dibukakan pintu rezeki yang soleh, dijadikan Allah sebagai anak soleh solehah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Barakallah. Jazakallahu khairan katsir. Ibu silahkan ke belakang. Ustadz, Ya. tadi materinya Masya Allah tentang sholat. Salat. Sholat terasa lengkap kalau pakai kopiah. Ya. Kita mau kasih oleh-oleh juga kopiah Ustadz Abdul Somad untuk jamaah. Oh Masya Allah, Quran dulu masih ternyata Ustadz. Sebelum kita beralih ke kopiah nih Ki. Iya, saya mau Kopiah, membelokkan supaya kopiah ini enggak ini. Kopiah ini ada tulisannya UAS, Ustadz Abdul Somad. Di bawahnya ada, ini gambar apa di Lombok ini? Ini gambar beruga atau langga. Ini beruga, langga, gazebo. Nah ini, jadi baru inilah gazebo bisa naik ke peci. Masya Allah. Makanya agak berat pecinya. Masya Allah. Alhamdulillah dua orang maju untuk beramal bersedekah bersama. Barakallahu lakum fima ataitum. Semoga Allah berikan berkah pada rezeki yang sudah ibu sedekahkan. Amin. Ya Barakallahu lakum fima abaqaitum. Semoga dijadikan Allah sebagai amal jariah mengalir sampai hari kiamat. Amin. Wa ja'alaha lakum tahuran. Dijadikan Allah sebagai penghapus segala silap salah dan dosa. Amin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Boleh kasih kamera. Foto agak 100 kali. Baik. Silakan, Masya Allah. Takbir! Takbir! Baik, Alhamdulillah. Baik, silakan boleh ke belakang Ibu, lanjut. Satu. Ke belakang Ibu, boleh. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami lanjutkan Ustadz. Spesial oleh-oleh hadiah untuk jamaah laki-laki kayaknya yang paling pas nih Ustadz. Gak apa-apa, perempuan kalau untuk mau dijadikan kado suaminya. Oh Masya Allah, boleh juga nggih? Iya. Khusus yang mau dapat kopiah Ustadz Abdul Somad di angka 5 juta, boleh angkat tangan, bismillah. Ada yang siap? Hanya kopiah, kepalanya nggak ikut. Masya Allah. Nggih, ada yang siap 5 juta rupiah untuk lelang amal kita malam hari ini, sedekah pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, dakwah, dan insya Allah semua ini akan kami bersama sahabat UAS salurkan kepada yang berhak insya Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kami tawarkan yang siap ingin mendapatkan kopiah Ustadz Abdul Somad 3 juta rupiah, angkat tangan, bismillah. 3 juta rupiah kopiah Ustadz Abdul Somad. Sila. Ada yang siap? Ada yang siap? Khusus Ustadz, ada bisikan dari panitia. Ya, Diminta challenge bapak-bapak yang di belakang. ya, Yang siap. Kalau dari tadi ibu-ibu terus yang maju. betul. Baru satu kayaknya yang Karena bawa memang yang megang duit ibu-ibu. bapak. Bapak-bapak ini cuma bawa duit parkir.
Allah, Masya Allah. Oke, kita challenge kepada bapak-bapak. Mari, Ya. bapak-bapak yang di belakang juga boleh mari. Masya Yang Allah. ingin mendapatkan kopiah yang dipakai oleh Ustadz Abdul Somad dengan nilai di atas 10 juta rupiah, angkat tangannya, bismillah. Ada yang siap? Ya Allah, Bismillah. ya Allah, adalah yang mengambil peci ini. Soalnya ini harga diriku ya Allah. Masya Allah. Ada yang siap? Bismillah. Allah, Kalau- mudah-mudahan ini Allah Kalau berkahi. Ada yang siap? Kalau sampai nggak ada Ada? yang ngambil, besok beritanya viral. Peci Ustaz Somad nggak ada yang mau ngambil di Lombok. Masya Allah. Ada yang siap 10 juta rupiah? Ada? Oh, Masya Allah. Ada? Baik. Terakhir Ustaz, Ya, ada yang Al-Quran? Katanya ada yang siap Al-Quran lagi. Yang siap Al-Quran boleh di atas 3 juta rupiah, boleh angkat tangan, bismillah. Ada? Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sila. Boleh maju. Siap. Mari. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari depan sudah maju. Sudah memberi contoh, insya Allah. Yang belakang juga ikut Siapa namanya? mengambil bagian. Syahid. Masya Allah, barakallah fiq. Jadi langsung kita pasang pecinya. Masya Allah, Alhamdulillah kopiah Ustadz Abdul Somad, Alhamdulillah sudah sampai di Iya Pak. tangan orang yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati. 10 juta rupiah. Wow, takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah. Ada ibu juga yang Masya Allah maju, ya. Mari dipercepat langkahnya. Mohon izin panitia untuk diarahkan yang siap sepertinya Al-Quran, ya. Satu lagi yang siap maju. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah, ada Al-Quran lagi ya. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih semangat? Masih semangat? Siap kita dengarkan pengajian Ustadz Abdul Somad sampai jam 1? Benar siap sampai jam 1? Ustadz siap sampai jam 1? Masya Allah. Baik, insya Allah. Al-Quran. Al-Quran, mohon izin Ibu. Langsung ke Al-Quran. Ya. Ibu, barakallahu lakum fima a'taitum. Semoga sedekah yang ibu berikan menjadi kekal abadi. Amin ya rabbal Barakallahu lakum fima abaqaitum. Amin. Dijadikan sebagai amal jariah mengalir sampai hari kiamat. Amin. Wa ja'alah lakum tahuran. Amin. Dijadikan Allah sebagai penghapus segala silap salah dan dosa. Amin ya rabbal Sallallahu alamin. ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Barakallah. Jazakallah Berkah, Ibu. khairan katsiran. Barakallahu fikum. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari siap kita lanjutkan? Siap kita lanjutkan? Masih kuat? Masih semangat? Insya Allah orang Lombok kuat-kuat, betul? Betul, kuat-kuat? Masih semangat? Ingin dengar semangat orang Lombok takbir, mudah-mudahan takbir kita sampai di Al-Aqsa. Sampai di Palestina. Masya Allah. Takbir orang Lombok membuat tentara Israel terkencing-kencing. Masya Allah. Oke, takbir! Allahu Akbar. Boleh izin, flashnya dinyalakan. Flashnya dinyalakan, kita teriakan Palestina merdeka. Kalau saya katakan Palestina, jawabnya merdeka, merdeka. Siap? Siap? Bersama Ustadz Abdul Somad, guru tercinta kita suarakan. Insya Allah dari Pulau Seribu Masjid, suara kita sampai kepada Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar. Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Palestina, Palestina. Israel. Israel. Takbir. Allahu Akbar. Silahkan dilanjutkan Ustaz. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatasu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Selama ini kita sudah berdoa Allahumma khtim lana bihusnil. Tapi cara untuk mendapatkan husnul khatimah bagaimana? Cara menolak su'ul khatimah bagaimana? Kata Nabi, salah satu caranya adalah dengan solawat, somat, bersodakoh. Yang paling berat solat, bukan. Yang paling berat puasa, tidak. Yang paling berat haji, belum tentu. Yang paling berat adalah menghadapi sakaratul
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, Allahumma akhtim lana bihusnil, wala takhtim alaina bisu'il. Ada orang yang gak mati-mati satu hari satu malam, dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Mulutnya bukannya la ilaha illallah, malah geleng. Disiram pakai daun kelor, enggak juga bangun. Pas disiram pakai sayur bayam, bangun. Rupanya bukan mau mati, lapar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau mati ada dua perasaan, takut sakratul maut, takut nyawa keluar, takut istri diambil orang, takut rumah akan dibagi-bagi kepada ahli waris, takut titian siratal mustaqim. Ada perasaan sedih, sedih meninggalkan Lombok, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan anak, istri, kawan, sahabat, andai tolan, teman sekolah. Sedih ketika itu orang-orang soleh didatangi malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Rabbku Allah. Siapa Rabb kita? Allah. Siapa Tuhan kita? Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Ketika itu tidak ada takut. Kita tidak takut mati, kita tidak takut sakratul maut, kita tidak takut pertanyaan mungkar nakir, kita tidak takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Saat itu kita tidak sedih meninggalkan apapun. Hati kita hampa, hati kita kosong, takutnya hilang, sedihnya melayang. Setelah itu datang malaikat membisikkan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan. Saat kita sedang bahagia, karena sedih kita hilang, karena takut kita terbang, karena kita sudah mendapatkan kebahagiaan, surga sudah nampak di pelupuk mata. Di saat itu malaikat mencabut nyawa kita. Apakah mati itu sakit? Kayak pernah aja mati. Katanya kematian itu sakit seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Katanya mati itu sakit seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Katanya mati itu sakit seperti tusukan tombak di tangkai jantung beribu kali. Tapi saat itu, saat dibuka penutup wajahnya, dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena sakitnya terkalahkan oleh bahagianya melihat tempatnya di dalam surga. Seperti ibu saat melahirkan anak. Bu, ibu masih ada? Waktu melahirkan sakit nggak, Bu? Sakit. Tapi ketika bidan datang membawa anak, anaknya ibu peluk, sakitnya gimana? Saya sengaja nggak nanya kalian, saudaraku. Kenapa? Kita kan nggak pernah melahirkan. Nanti kalau saya yang cerita, sakit itu melahirkan. Sakit itu melahirkan. Melahirkan itu sakit. Nanti ibu-ibu ngomong, ayolah Ustaz Somad kayak pernah aja. Ternyata sakitnya hilang. Si ibu megang bayinya, tersenyum. Tapi ketika ngelihat suaminya, enggak senyum lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah gambaran tentang mati. Mati tetap sakit. Tapi begitu melihat tempat kita, dan itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan istiqamah itu. Makanya kalau ada tablik akbar, datang. Ada pengajian, datang. Ada maulid, datang. Ada Isra Mi'raj, datang. Ada haul, datang. Ada kebakaran. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah semuanya. Kunci ngaji 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk diampunkan Allah. Saya kalau pengajian itu mata saya memang tajam ngelihat. Ngelihat berapa orang yang nguap.
Tapi dari tadi saya ngelihat nggak ada. Ini menunjukkan orang Lombok ini sehat-sehat semuanya. Kenapa orang Lombok ini sehat? Karena ikannya baru mati sekali. Dari laut langsung masuk kuali. Ikan di tempat saya di tengah pulau Sumatera, kalau mau ke laut 7 jam, itu ikannya sudah mati 5 kali. Dari laut masuk ke sampan 1 kali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 2 kali, 5 kali. Tapi jamaah di sini sehat-sehat. Kadang saya ceramah baru 15 menit sudah keluar kuda Nil. Tapi di sini saya jadi semangat. Apakah ibu masih semangat? Bapak masih semangat? Takbir! Memang betul masih semangat. Ini pengajian saya yang keempat hari ini. Tadi pertama kali pagi di Lombok Timur bersama Bapak Bupati. Lalu kemudian kajian siang di pondok pesantren. Kajian sore di pondok pesantren. Malam ini yang keempat. Lalu saya tanya tadi Habib Zaki. Habib Zaki, nanti malam kita ngajinya di mana? Di airport. Berhadapan dengan pesawat. Dan ternyata memang betul ada. Ini adalah menara pemantau. Sengaja pesawat ini diberhentikan malam ini. Kenapa? Karena memang kita berada di Mantan Airport. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini apa ini di sebelahnya? Sawah. Masya Allah, saya sangka tadi lapangan golf. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cuman mau ngasih tahu kepada saudara kita yang di luar Lombok, di sini lautnya luas, gili pulaunya cantik, dan padi sawahnya subur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Apakah Lombok punya gunung? Punya. Apakah Lombok punya laut? Punya. Apakah Lombok punya sawah? Punya. Apakah Lombok punya manusia yang cerdas-cerdas? Punya. Maka tidak akan ada orang Lombok yang miskin dan melarat. Dikelola dengan baik, insya Allah. Digali tanahnya, ditemukan emas dan perak, hijau. Pesawat mau mendarat, ketika pesawat mau turun ke bawah, saya buka mata, saya buka jendela, saya lihat, wow, banyak sekali karpet di bawah. Seperti karpet yang disusun-susun, rupanya sawah-sawah padi terhampar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Tidak ada cara kecuali bersyukur kepada Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqta'ami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustadz Somad itu kalau ceramah suaranya menggelegar. Sebetulnya suara saya itu biasa aja, cuman sound systemnya mantap. Tengoklah sound systemnya. Saya heran dari tadi, ini jamaah ini nggak ada satupun ngelihat ke saya, rupanya ngelihat layar. Dari tadi saya ngelihat, wajahnya kok nggak ke sini ya.
Rupanya ada layar besar di situ. Ya udah, lihat layar aja nggak apa-apa. Saya kelihatan lebih putih di layar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita malam ini bukan karena khamar, kebahagiaan kita bukan karena narkoba, kebahagiaan kita bukan karena ganja, kebahagiaan kita bukan karena diskotik, tapi kebahagiaan kita karena bersolawat, kebahagiaan kita karena bersodakoh, kebahagiaan kita karena bersilaturahim. Itulah kebahagiaan yang abadi, itulah kebahagiaan yang datang dari Allah. Kebahagiaan itu yang akan kita bawa ke surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Bagi yang sudah bersedekah, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezekinya. Bagi yang belum, mungkin mereka ada kesulitan, mudah-mudahan dimudahkan Allah semuanya. Allahumma la sahla, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali engkau menjadi mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, segala yang sulit, segala yang susah, segala yang payah menjadi mudah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong kita hanya Allah. Jangan terlalu berharap kepada teman. Pagi teman, sore berubah jadi lawan. Jangan tumpahkan rahasia semua kepada kawan. Nanti sampai masanya dia jadi lawan, dia bukakan semua rahasia ke wall Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, grup-grup WhatsApp. Maka curhatlah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, mintalah kepada Allah yang suci, bersih, tinggi, agung, mulia hanya Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita banyak dosa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa doanya? 8. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ingat doa itu ketika duduk antara dua sujud. Ini sekarang banyak orang berdoa itu nggak ingat entah apa yang dia baca. Begitu duduk antara sujud, macam dapat goreng pisang panas. Tapi malam ini semuanya kita lantunkan dengan suara, semuanya kita lantunkan dengan bunyi yang jelas. Selama saya ngomong ini suara saya jelas. Ada model sound system ini nggak jelas, ustadznya ngomong seperti suara kumur-kumur. Nanti pulang ke rumah ditanya sama bapaknya, tadi siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Apa yang dia ngomong? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah masa yang tidak pernah terulang. Seperti orang yang berdiri di pinggir sungai dan ketika itu air mengalir, air yang mengalir tidak pernah pulang kembali. Betul? Itu maka orang suka di sungai. Kenapa? Karena airnya nggak balik lagi. Coba kalau balik lagi, jangan dibayangkan. Apalagi kalau pas makan pagi besok. Hidup ini seperti di pinggir sungai. Air yang lalu apakah mungkin balik lagi? Tidak. Yang lalu akan tinggal menangis air mata darah. Kita mau minta balik lagi ke hari Kamis, bisa? Enggak bisa. Yang lalu sudahlah. Yang akan datang kita tatap. Jangan terlalu bersedih, jangan terlalu berduka dengan masa lalu, karena masih ada harapan di masa depan. Tapi Ustadz Somad, saya yang ngantar dia ke kampus, saya yang nemani dia daftar, saya yang mamani dia KKN, saya yang ngasih kunci jawaban, tapi kenapa menikahnya dengan orang lain? Allah punya rencana yang jauh lebih indah. Allah ingin memberimu ganti perempuan yang lebih cantik, yang lebih tinggi, yang lebih putih, yang lebih kaya. Besarkan jiwamu, berbisik kepada bumi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Besok berangkat ke hotel dengan tegar, naik ke atas pentas, ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma.
dengan wajah tersenyum. Jangan gigi kau rapatkan. Barakallahu lakum. Tetap dengan jiwa yang besar. Kau yakin kau masih punya Allah. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Pantang bagi laki-laki menerima bekas orang, kata Zainuddin kepada Hayati. Begitulah perempuan Hayati, dia hanya melihat harta yang kaya, emas, permata. Kau biarkan aku dalam penderitaan. Akhirnya dia naik ke atas. Jangan tunjukkan kelemahanmu. Kapan kau menangis? Setelah keluar dari hotel, setelah makan dulu banyak, makan dulu. Habis, setelah itu baru kau pergi ke pantai. Habis itu nangislah di dalam air laut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Tidak ada rencana yang lebih indah kecuali rencana Allah. Apakah Allah tahu apa yang berbisik-bisik di hati kita? Tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu, dalam pikiranmu. Saya tahu apa yang berbisik di hati kalian. Ini kapan selesainya ceramah ini? Saya pun juga lagi nunggu. Kenapa Ustaz nggak berdiri-berdiri? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu setiap daun yang jatuh, setiap daun yang gugur, semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur, yang jatuh, kecuali Allah tahu. Kalau daun yang gugur, daun yang jatuh saja Allah tahu, apalagi hati kamu yang sudah jatuh ke hati aku. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, banyak kan bahan update status besok pagi? Saudaraku yang dimuliakan Allah, tunjukkan kau bahagia, tunjukkan kau sukses. Kenapa? Karena dia mengintai FB dan Instagram. Tunjukkan bahwa kau orang hebat. Hati boleh hancur berkeping, tapi senyuman tetap merekah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya melihat senyum anak-anak muda ini saya bahagia. Kenapa Ustaz dari tadi ngomongnya anak muda, anak muda, anak muda? Karena yang digoda setan itu anak muda. Orang tua udah nggak digoda setan. Pas setan mau goda orang tua, nggak jadi ya. Kenapa? Udah mau mati kan. Malaikat mencabut nyawa tidak melihat umur. Yang tua jangan putus asa, yang sakit jangan kecewa. Karena anak muda juga banyak mati sia-sia. Tapi anak-anak muda ini insya Allah, ini grup mafia solawat anak-anak muda ini. Nanti saya datang lagi ke Lombok tahun 2055, mereka tetap mengiringi saya. Tahun 2000, berapa umurnya sekarang dek? 27, 37, 47, 57. Umur 57 beliau masih semangat, masih mengiringi saya. Waktu itu bapak ibu-ibu udah meninggal. Saya masih ada. Semua kita akan mati. Orang kaya mati, pejabat mati, gubernur. Astagfirullah, ada orang. Ada Pak Iqbal, nggak boleh, jaga juga perasaan beliau. Ustadz, tengok Pak, saya pun dibilangnya juga. Kita ini semua akan mati. Kita ini hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Lalu yang disombongkan itu apa? Makanya kalau ada tetangga, kawan, sahabat sombong, angkuh, besok pagi sampaikan ke dia, kau hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Lalu kemudian dia balas, kau juga. Itu kan bahannya dari Ustaz Somad tadi malam. Loh, kau tahu kan nggak datang? Aku streaming, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kebahagiaan kita bukan karena hawa nafsu. Kebahagiaan kita karena kita bisa bersama dengan orang-orang baik,
Mohon maaf saya tuan-tuan guru, saya tidak sopan, kurang adab. Di Lombok ini saya lihat kalau ada tuan guru nggak boleh berdiri. Tadi malam saya ceramah, ada tuan guru atas masjid kosong. Pas saya tanya kenapa kosong, nggak boleh karena ada tuan guru di bawah. Tapi hari ini saya bukan ingin melanggar adab-adab sopan santun tata krama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Saya disuruh berdiri sama panitia. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak mudanya tetap menjaga akhlakul karimah, sopan santun budi bahasa, bertutur kata yang baik-baik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ustaz, mohon Ya. izin nih. Tadi panitia bisik lagi di belakang. Ya. Ini panitia apa setan? Bisik terus. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jannati. Masya Allah. Ini maksudnya bisiknya bisik yang baik-baik. Baik-baik. Buktinya bisik pertama laku 10 juta. Alhamdulillah. Ini bisik yang berikutnya kita yang cemas ini. Tolong yang mau lelang, yang bisa dilelang itu peci, baju bisa, karena saya siapkan ada 3 lapis di dalam. Maka saya Masya kelihatan Allah. gemuk kan. Baik. Tapi kalau celana jangan. Bahaya, Ustaz. Bahaya. Bahaya, Masya Allah. Baik jamaah sekalian, seperti yang beliau katakan tadi, terakhir kita ada lelang Ustaz. Ya. Khusus untuk yang ingin mendapatkan hadiah oleh-oleh baju yang dipakai oleh Ustaz. Masya Allah. Bajunya ini luar biasa Ustaz. Khas Lombok, tenun Lombok. Saya sangka ini mau dibawa pulang ke Riau. Rupanya mau dilelang. Ikhlas Ustaz? Hah? Ikhlas Ustaz? Mau dilelang? Ikhlas tapi tak rela. Tapi kalau untuk kepentingan dakwah, jangankan baju, nyawa kita berikan. Takbir! Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin dapat hadiah oleh-oleh baju yang dipakai oleh Ustaz Abdul Somad, insya Allah dilelang di angka 30 juta rupiah. Angkat tangannya, bismillah. Ada yang siap 30 juta rupiah? Bapak-bapak yang di depan yang ingin bawa oleh-oleh hadiah dari pengajian tablik akbar malam ini, baju Ustaz Abdul Somad 30 juta rupiah, angkat tangannya, bismillah. Ada? Insya Allah orang Lombok kaya-kaya Ustaz. Oh, kaya-kaya. Alhamdulillah. Oleh karenanya yang siap 30 juta angkat tangan, bismillah. Yang siap 30 juta angkat tangan, bismillah. Ada? Ada? Siapa? 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 Kalau Pak Gubernur siap maju, yang lain nanti mau ikutan juga? Mau ikutan sodakoh amal juga? Janji? Pak Gubernur di challenge sama masyarakatnya Niki. Siap Pak Gubernur? Siap Pak Gubernur? Memang yang pantas mendapatkan baju Ustadz Pak Gubernur kayaknya. Masya Allah, Masya Allah. Siap Pak Gubernur? Mengundang Pak Gubernur ke depan, insya Allah siap, kata beliau. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Kita doakan beliau menjadi pemimpin kita yang Amin. insya Allah amanah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Gubernur. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk kenang-kenangan. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa baju biru. Sudah lama saya ceramah, baru ini buka baju. Masya Allahu Akbar, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, ternyata oh langsung dipakai, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Cukup Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah. Takbir! 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 Mohon maaf Pak Gubernur nggih. Tapi Masya Allah,
masyarakatnya nantang langsung dijawab. Ini tanda Barakallahu insya Allah lakum. pemimpin yang adil. Barakallahu Amin. lakum fima a'taitum. Semoga Allah berikan berkah kepada sedekah yang sudah diberikan Bapak Gubernur. Amin. Wa barakallahu lakum fima abaqaitum. Dikekalkan Allah sebagai amal jariah. Amin. Allahumma barik lahu fi ahli. Berikan berkah pada keluarga Pak Gubernur. Amin. Barik lahu fi auladihi. Berikan berkah pada anak keturunannya. Amin. Barik lahu fi mansibihi. Berikan berkah pada jabatannya. Dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Amin. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammahu min kulli ainil lammah. Amin. Kami semuanya bermohon kepada Allah semoga Allah menjaga memelihara dari segala gangguannya zahir dan batin ya Allah. Amin, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal halal balada baladan amina. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan damai. Amin, Allahumma ya aftah Allah. lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Amin, Bukakan ya untuk Rabbal kami alamin. pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Amin. Allahumma qawi imanahu. Kuatkan iman Pak Gubernur. Amin. Wa sahih jasadahu. Sehatkan badannya. Amin. Waj'alhu minar rasyidin. Jadikan dia pemimpin yang lurus dan amanah ya Amin, Allah. ya Rabbal alamin. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat ini malam ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wah, Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsirah. Jazak kepada Pak Gubernur atas amalnya yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Satu hal yang ingin kami sampaikan, yang ingin sekali lagi kami notis, yang ingin mendapatkan Al-Quran bertanda tangan Ustadz Abdul Somad dan kopiah UAS bisa nanti ke belakang ke panitia, nggih? Insya Allah ketentuan berlaku, ketentuan berlaku insya Allah. Baik, dan Ustadz kata-kata penutupnya. Kata-kata Untuk kita. penutup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata-kata penutup. 1. Jangan menunda amal baik karena kita tidak tahu malaikat maut datangnya kapan. Jangan menunda amal baik karena kita tidak tahu malaikat maut datangnya kapan. Setelah beramal baik, berdoa istiqomah. Karena banyak orang sudah buat baik tapi tidak jadi baik. Maka sesudah baik semoga menjadi istiqomah. Yang ketiga, setelah istiqomah jangan sendirian, ajak kawan dan sahabat berjamaah. Karena orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Kira-kira yang 3 ini bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Itu yang dapat saya sampaikan. Selama saya menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu adik-adik semua memaafkan saya? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Cakep, Thank you dan terima kasih. cakep. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ahad datang ke pengajian, pulang bahagia bareng teman-teman. Tak ada ucapan yang dapat kami lakukan. Takbir, takbir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada ilmu yang akan kita saksikan bersama. Sekaligus kami mohon Ustaz Abdul Somad. إلى